Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu ya? Oke, ya betul sekali ya. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita untuk persiapan PAT Teknik Dasar Pekerjaan Lab TDPL ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas dari penanganan bahan sampai ke konsep dasar, konsep MOL gitu ya, hukum dasar. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang analisis titrimetri sampai ke analisis gravimetri, yaitu yang terakhir-terakhir ini ya. Nah, oke, kita langsung saja menuju ke soal latihan yang kemarin sudah kita kerjakan ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai nomor 22 ya. Kita selanjutnya kita akan mencoba membahas yang 23 selanjutnya. Oke, yang pertama 23 nih. Titrasi kita sendiri kita udah tahu ya. Titrasi itu ada beberapa macam jenis metodenya ya. Dari mulai alkalimetri, asidimetri, permanganometri, iodometri, yodimetri. Nah, kira-kira gimana sih cara mengetahui secara katanya ya. Alkalimetri itu berarti penentuan sampel, kadar sampel dengan larutan standar alkali. Jadi alkali itu apa? Oh, alkali itu artinya basa. Ya, jadi menggunakan larutan basa, standarnya itu basa. Jadi kalau alkalimetri ya berarti kita menggunakan larutan standar basa. Asidimetri berarti larutan standar asam. Nah, kita tahu sendiri bahwa larutan standar itu ada dua, Pak. Yang dimaksud basa itu di sini yang mana? Ada standar primer, ada sekunder. Jadi yang basanya itu yang sekundernya. Kenapa? Karena sekunder ini nanti yang digunakan untuk mentitrasi langsung dari sampelnya. Sedangkan standar primernya digunakan apa? Digunakan untuk menstandarisasi larutan standar sekunder. Jadi kalau yang di sini dimaksud larutan baku primer atau standar primer, berarti harusnya itu bukan basa tetapi merupakan asam, tapi asam-asam yang sifatnya itu stabil. Primer itu harus stabil ya. Primer itu harus stabil. Nah, di sini kalau alkalimetri berarti larutan standar primernya itu harus sifatnya asam. Asam apa biasanya digunakan? Kita biasanya menggunakan asam oksalat. Oke, ini nanti silakan dipahami lagi ya, dilihat catatannya ya. Kemudian titrasi alkalimetri menggunakan larutan standar sekunder lah. Kalau larutan standar sekundernya alkali ya berarti mestinya basa. Nah, basa yang digunakan yang mana? Boraks, oksalat, asam klorida, asam sulfat, hidroksida. Ya ini berarti basa. Basa kan ciri-cirinya hidroksida. Kemudian indikator yang digunakan titrasi alkalimetri, oh ini jelas alkalimetri itu PP, warnanya dari tidak berwarna dari tidak berwarna jadi pink ya. Jadi pink karena bakal ditambahi basa jadi lama-lama jadi warnanya pink. Oke, lanjut asidimetri. Asidimetri berarti larutan primernya, asidimetri itu berarti dari asam. Nah, ini berarti sekundernya dari asam ya. Sekundernya dari asam, berarti primernya harus basa ini. Nah, basa yang digunakannya apa? Bukan NaOH, bukan ini. Biasanya Pak kita menggunakan boraks. Boraks ini sifatnya basa ini. Ya, basa untuk menstandarisasi larutan standar sekundernya yang merupakan asam. Nah, ini berkaitan nomor 27 juga ya. Titrasi asidimetri larutan baku sekundernya siapa? Sekundernya berarti harus berupa asam. Asam apa yang bisa digunakan? Oh, biasanya adalah kalau nggak asam klorida, asam sulfat ini bisa semua nih ya, C sama D itu bisa semua. Cuma yang biasa kita gunakan adalah asam klorida. Kenapa? Karena sifatnya yang tidak mudah bereaksi dengan asam organik yang lain ya. Oke, kemudian indikator pada titrasi asidimetri. Indikator yang digunakan biasanya namanya adalah methyl orange, MO ini. Ya, biasanya warnanya dari
kuning jadi agak ke orange kemerahan ya. Ini pakai metil orange. Oke, lanjut permanganometri, berarti larutan standarnya menggunakan permanganat ini ya, permanganat. Nah, tapi kalau baku primernya berarti siapa? Lah, baku primernya biasanya kita menggunakan hampir sama kayak itu, tapi kita gunakan natrium oksalat ya. Baku primernya itu oksalat, ini primernya. Nah, kemudian ini sekundernya oksalat. Nah, ini kita kebetulan kita nggak praktek ya, karena selama pandemi ini prakteknya terbatas, jadi permangano nggak sempat kita praktikumkan. Permanganometri larutan baku sekundernya yang digunakan siapa? Baku sekundernya berarti kalium permanganat, tadi sudah saya sebutkan, ini warnanya ungu. Kemudian indikatornya tidak menggunakan indikator karena nanti perubahan warna permanganatnya yang berubah ya, dari warnanya ungu jadi hilang warna ungunya, jadi warnanya kehijauan gitu ya, jadi biru kehijauan. Nah, makanya kita sebutnya auto indikator, artinya tidak ditambahkan penambahan mana. Nah, sekarang kita masuk ke pengaplikasiannya dalam dunia industri nih. Metode titrasi yang dapat digunakan untuk menentukan kadar asam. Yang namanya menentukan kadar asam berarti kita harus pakai alkalimetri. Nah ya, jadi basanya standarnya standar basa. Standar basa buat menentukan kadar asam. Nah, alkalimetri. Kadar iodium dalam garam biasanya kita menggunakan iodometri ya, iodin, iodometri. Kalau iodimetri itu titrasi tidak langsung. Oke, selanjutnya metode titrasi digunakan untuk menentukan kadar suatu basa. Kalau basa berarti kita pakai asidimetri, soalnya asidimetri itu pakainya standar asam. Kalau asam berarti bisa netralin basa. Oh, berarti asidi. Itu ya, itu sekilas tentang beberapa metode titrasi dan kegunaannya. Sekarang kita masuk dengan pembuatan larutan standarnya ya. Ini larutan standarnya, di sini ada NaOH. Berapa massa NaOH yang diperlukan untuk membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 1 liter? Nah, kita langsung terapin aja rumusnya. N sama dengan massa ya per mR dikalikan 1000 per mililiter dikalikan valensi. Kita masukkan aja ya, ini 0,1, masanya dicari, mR-nya itu 40, ini 1000 per mililiter. Mililiternya berapa? Oh, 1 liter itu berarti 1000 mililiter. Masukkan sini. Coret-coret. Valensinya juga 1. Oke, berarti ketemu masanya sama dengan 0,1 dikalikan 40 sama dengan 4 gram. Oke, jadi kita tinggal pakai rumus pembuatan larutan pakai normalitas ya, pakai ini aja. Nomor 36. Berapa normalitas larutan H2SO4 pekat? Oke, kalau N pekat diketahui persen, ini ada persennya, ini ada rho-nya, berarti kita pakai rumus N sama dengan 10 kali rho kali persentase dibagi MR dikalikan valensi. Ya, kalau normalitas itu berarti ada valensinya. Oke, 10 dikalikan rho-nya itu 1,18 dikalikan 98% dibagi MR-nya 98. Oh, ini coret. Kali 2 coret-coret. Ini berarti ketemunya 11,8 dikalikan 2. Berarti ini 6, belakangnya 6 ini ya. 22 23,6. Oh, jawabannya adalah yang C. 23 N ya. Oke, ini kalau menghitung larutan dari larutan pekatnya ya, kita menghitung konsentrasinya bisa pakai rumus normalitas yang ini, yang ada persentasenya soalnya. Oke, lanjut. Nah, kita balik ke sini nomor 37, volume HCl pekat yang harus diencerkan untuk membuat HCl. Oh, ini berarti pengenceran.
kita bisa menggunakan rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, di mana N1 ini berarti awalnya ini setelah pengenceran, setelah diencerkan. Berarti volume HCl pekat yang dihasilkan berarti awalnya. Oh, berarti ini N1-nya 10N gitu ya, dikalikan V1-nya kita nggak tahu, N2-nya itu yang mau dibuat 1N dikalikan 1 liter. Berarti V1 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 liter. 0,1 liter itu berapa? Sama dengan 100 ml. Oh, ini jawabannya. Ya, hati-hati satuannya ya. Ini satuannya masih liter karena sini pakainya liter. Jadi kalau kita dibuat mili ya jadi mili semua. Hati-hati. Oke, sekarang ada larutan standar oksalat ini ya. Oksalat standar primernya ini. Kemudian kita akan membuat normalitas asam oksalat yang telah dibuat adalah, oh ini menghitung normalitas asam oksalat. Massa dibagi MR dikalikan 1000 per mililiter dikalikan valensi. Nah, masanya berapa? Masanya 1,26. MR-nya 126 kalikan 1000 per volumenya berapa nih? 100 mili. Valensinya 2. Oke, coret-coret. Ini 0,001. Oh, berarti 0,1 dikalikan 2 berarti 0,2 N. Oke, jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini masih sama, ini mencari masanya ya. Ini cara nomor 39, berarti caranya sama seperti yang nomor ini, cara nyari massa ya. Nanti silakan kalian coba kerjakan sendiri. Nah, saya mau lanjut ke nomor 40 ini. Ini menarik ya, ini sudah ada data titrasi nih ya. Titrasi standarisasi NaOH dengan asam oksalat ternyata diperoleh sekian. Nah, jika diketahui konsentrasi asam oksalatnya, lah ini kita pakai rumus N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Ini untuk si H2C2O4 ya, ini yang di kanannya itu untuk NaOH-nya. Nah, titrasi nih. Di rata-rata ini berarti 10 ml, di rata-rata ini berarti 12,2 ml ya. Masukkan rumusnya nih. N-nya asam oksalat 0,1. Volumenya 10. N2-nya dicari ya. N2 itu NaOH, jika konsentrasi NaOH maka konsentrasi NaOH-nya ini NaOH. Volumenya berapa? Volumenya adalah 12,2. Berarti N2 sama dengan ini kalikan ini berarti 1 dibagi 12,2. Berapa ini? Berarti 0,0 lagi nih. 0,0 berapa ini berarti? 0. N2 sama dengan 1 dibagi 12,2 sama dengan 0,08. 1 ya. Ini siapa yang paling tepat ini ya? Oh, ini berarti yang tepat adalah yang C, paling mendekati. Oke, itu untuk analisis titrimetri ya, dari mulai membuat larutan, kegunaan dari titrasinya, pemanfaatan titrasinya, ya kan? Oke, dari pemanfaatan titrasinya. Oke, itu adalah pembahasan kita tentang titrasi, analisis titrimetri dari mulai pembuatan larutan sampai ke perhitungannya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis gravimetri. Oke, 41. 3 metode yang ditempuh untuk melakukan analisis gravimetri adalah, ada 3 ya. Yang pertama penguapan, pengendapan, dan elektrolisis. Ini C. Penguapan, jadi airnya diuapkan, nanti bakal ditimbang lagi bahannya. Pengendapan berarti cairannya ada zat pengendapnya, nanti mengendap disaring di dipanaskan, diuapkan sampai kering ya. Elektrolisis diendapkan menggunakan proses elektrolisis, itu juga bisa.
Kemudian 42, berikut ini yang bukan peralatan yang digunakan untuk analisa gravimetri. Tanur furnace ada, fungsinya untuk pemijaran. Analitik wajib ada. Desikator ada. Bola filler kita buat larutan ini ya, ini nggak ada ini. Ovennya ada, oh berarti D jawabannya. Alat analisa gravimetri berikut yang digunakan sebagai pemanas atau pembakar proses pengabuan. Kalau pengabuan ya berarti furnace ini, tanur ini. Oven itu untuk menghilangkan kadar airnya ya, mengeringkan ya. Bedakan ya, kalau untuk mengabukan sama mengeringkan itu beda. Nah, kemudian kita masuk ke perhitungan dari analisis gravimetri ya. Analisis gravimetri kita punya rumus persen ya, ini persennya, persen zatnya ini ya, zatnya X sama dengan faktor gravimetri dikalikan massa zatnya massa endapannya dibagi massa sampel ya, sampel dikalikan 100%. Nah, Fg itu apa? Fg itu adalah faktor gravimetri. Faktor gravimetri. Cara mencarinya gimana? Faktor gravimetri itu berarti zatnya ya, AR zatnya dibagi MR senyawanya, endapannya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau nyari ion Cl dalam AgCl nih ya, berarti kan ini ya, ion Cl dalam AgCl, berarti bisa dicari gimana? Oh, bisa dicari faktor gravimetrinya ArCl dibagi MrAgCl. Dan faktor gravimetrinya sudah diketahui di soal ini 0,25, tinggal masukin aja 0,25 dikali ke massa endapannya ya, massa terbentuk endapan 2 gram dibagi 10 gram dikalikan 100%. Coret-coret ini ya. 2 0,5 dikali ke 10 berarti sama dengan 5%. Oh, berarti ada ion Cl ya, persen Cl min ini ada sebanyak 5%. Oke, jadi kalau misalnya besok belum diketahui faktor gravimetrinya, cari dulu dari sini ya. ArCl-nya berapa, MrAgCl-nya berapa, dihitung, oh ternyata ketemunya ini. Kalau misal belum ada, dihitung manual ya. Oke, jadi seperti itu. Ini nanti di uraian juga ada ya. Silakan nanti dipelajari lagi. Ini sudah dikasih tahu AR-nya, berarti nanti cari. Oke, sekarang yang terakhir 45, nanti uraiannya silakan kalian kerjakan sendiri dengan sesuai dengan pembahasan kita pada video ini atau video sebelumnya ya. Silakan nanti kalian buat latihan di rumah. 45 terakhir, urutan analisa gravimetri pada umumnya adalah oke. Nah, ini pada umumnya berarti kita ngomongnya adalah yang metode pengendapan ya. Pertama, sampelnya dilarutkan dulu. Sampel dilarutkan, kemudian ditambahkan zat pengendap. Berarti istilahnya dilarutkan, diendapkan. Oh, sorry. Sebelum dilarutkan kita harus nimbang dulu, karena kita harus tahu massa sampelnya berapa. Berarti ditimbang dulu, dilarutkan, diendapkan. Setelah sudah mengendap, disaring. Setelah disaring, kemudian diabukan. Setelah diabukan ditimbang lagi. Lah ini nggak ada ditimbangnya Pak, berarti bukan ini. Penimbangan, pelarutan, pengendapan, pengabuan, penyaringan, ini juga bukan. Berarti jangan yang ini. Berarti bisa jadi penimbangan awal tidak dilakukan, tapi langsung mulai dari pelarutan, pengendapan, penyaringan, pengabuan, penimbangan. Nah ini berarti jawabannya adalah yang A. Berarti sebelumnya harusnya sudah ada sampelnya dulu ya. Berarti kalau begitu artinya sampelnya sudah larut. Nah, dari pelarutan ini kemudian tinggal ditambahkan zat pengendap. Setelah sudah mengendap disaring, setelah sudah saring diabukan, setelah itu ditimbang lagi. Gitu ya.
Oke, itu mungkin pembahasan kita untuk persiapan PAT TDPL ya. Silakan kalian belajar lagi, lebih giat lagi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa dapat mengerjakan dengan baik tesnya dan dapat nilai yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.